Tentara Peta Pembelah Tanah Air atau lazim disebut pada waktu itu Tentara Sukarela dan Jepang menyebutnya Boi Gyugun atau disingkat Gyugun. Dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943 oleh Panglima Tertinggi Tentara ke-16 Jepang, berdasarkan maklumat Osamu Shiirei nomor ke-44. Pada bulan September tahun 1944, bertepatan dengan bulan puasa, Daini Daidan Jakarta Shu atau Batalion Kedua, Kresidenan Jakarta berdiri di Purwakarta. Komandan batalionnya dengan pangkat setingkat Letnan Kolonel ditetapkan Suryo Diputro. Bulan Desember tahun 1944, Daidan Purwakarta memencarkan pasukan-pasukannya atau cudan-cudannya sesuai dengan rencana pertahanan Jepang. Cudan ke-1 di bawah pimpinan Setiadi ditempatkan di Cilamaya. Cudan kedua di bawah pimpinan Subeno menduduki Rengas Dengklok, Cudan ketiga di bawah pimpinan Sumarna dan Cudan keempat di bawah pimpinan Cecep Prawiradinata, bermarkas tetap di Purwakarta. Bangunan bekas tangsi atau asrama Cudan di Rengas Dengklok telah lama hancur karena terbuat dari bahan kayu dan bambu beratap injuk. Sekarang lokasi ini berada di dekat Monumen Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 adalah momen penting yang menandai awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Bung Karno beserta istri dan anaknya bersama Bung Hatta, dibawa ke lokasi ini untuk melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang sudah kalah. Sebelum tiba di Rengas Dengklok, kelompok mereka terhenti terlebih dahulu di pos tentara Peta Tanjung Pura untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka tiba di pagi hari menggunakan mobil truk militer bertipe Bedford, bersama Sukarni, Yusuf Kunto, Shudanko Dr. Sucipto, Shudanko Singgih, dan 3 anggota Peta yang membawa senapan mesin kecil dan granat pengawal dari Jakarta. Setelah tiba di tempat tersebut, kelompok ini untuk pertama kalinya ditempatkan di rumah Cudanko Subeno. Persiapan untuk menyambut tamu-tamu rombongan pembesar dari Jakarta itu memang betul-betul sangat matang, terutama dalam bidang keamanan yang betul-betul dapat terjamin. Di samping itu, telah dipersiapkan pula untuk mengadakan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Yang menyusun upacara adalah Shodancho Umar Bahsan dan Shodancho Muhammad Affan. Upacara dimulai kurang lebih jam 7:30 pagi tanggal 16 Agustus tahun 1945 dan selesai pukul 8 pagi. Sebelum Sang Saka Merah Putih dikibarkan terlebih dahulu bendera Jepang Hinomaru diturunkan. Setelah bendera Jepang Hinomaru diturunkan, terus diganti dengan Sang Saka Merah Putih lalu dikibarkan. Yang mengerek bendera adalah prajurit Peta bernama Idris dan Suminta. Karena pada saat itu Cudanso Subeno sedang berada di tangsi Peta Daidan Purwakarta, maka Shudancho Umar Bahsan yang memimpin upacara itu. Setelah selesai upacara, Bung Karno dan Bung Hatta memeriksa barisan upacara, lalu masuk asrama Peta untuk berdiskusi. Beberapa saat kemudian disusul di depan kantor kewedanaan. Upacara pengibaran bendera di depan kantor kewedanaan dimulai kurang lebih pukul 8 pagi dan dipimpin oleh Asisten Wedana Sujono Hadipranoto dan diikuti oleh barisan pelopor yang dipimpin oleh Masrin Hassani, Emom Sulaiman, Ahmad Ginun, dan Abbas. Akhirnya, seluruh rakyat Rengas Dengklok membuat bendera merah putih kecil-kecil dengan menggunakan kertas singkong yakni sebangsa kertas pembungkus kue wajib. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta mencapai kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi dengan para penculik mereka, Shodancho Singgih kembali ke Jakarta, sementara Yusuf Kunto lebih dahulu tiba di Jakarta. Di sisi lain, Shodanko Dr. Sucipto bergerak menuju Cudan Cilamaya untuk menggerakkan pasukan Peta. Asrama Peta ternyata tidak cocok untuk menerima tokoh pergerakan seperti Bung Karno, Hatta, dan rombongan. Lantai asrama tersebut hanya terbuat dari papan yang ditutupi tikar pandan, dan tidak tersedia kursi. Ruangan ini sebenarnya merupakan tempat tidur bagi prajurit Peta.
Oleh karena itu, tidak lama setelah beristirahat di asrama Tangsi Peta, mereka segera dipindahkan ke lokasi yang lebih layak, yaitu ke rumah seorang Tionghoa bernama Zhao Qiesiong yang sebelumnya sudah dikosongkan. Di sore hari, di kediaman Zhao Qiesiong, diadakan sebuah pertemuan untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan bersama kelompok Ahmad Subarjo yang akan menjemputnya dari Jakarta. Setelah mencapai kesepakatan mengenai tanggal proklamasi, sekitar pukul 8 malam, rombongan pun berangkat meninggalkan Rengas Dengklok menuju Jakarta. Karena tempat ini dulu merupakan lokasi yang sangat berarti bagi tentara peta di Cudan Rengas Dengklok. Tempat ini juga menjadi saksi saat bendera merah putih dikibarkan yang dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta, serta menjadi lokasi pertama untuk kesepakatan proklamasi. Oleh karena itu, lokasi ini memiliki kemaknaan sejarah yang signifikan. Maka, disepakati untuk membangun sebuah monumen di sini. Proyek ini dipimpin oleh Abdullah yang pada saat itu menjadi Camat Rengas Dengklok, bersama Sutadireja yang menjabat sebagai Wedana di Rengas Dengklok. Pekerjaan pada Tugu dimulai di bulan Juni tahun 1950 dan selesai pada 17 Agustus tahun 1950. Monumen ini diresmikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada malam hari saat ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1950. Monumen ini kemudian kini dikenal sebagai Tugu Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Tugu Kebulatan Tekad Rengas Dengklok beserta rumah Zhao Qiesiong yang saat ini sudah menjadi cagar budaya adalah tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang, termasuk pelajar, mahasiswa, anggota militer, pejabat tinggi negara, serta tamu dari luar negeri. Khusus bangunan monumen saat ini berisiko mengalami rungkat karena erosi yang disebabkan oleh Sungai Citarum. Sungai itu mengalir tepat ke arah monumen dan berbelok lagi dengan tikungan tepat di belakang monumen, dan saat volume tinggi dan arusnya deras, air merembes dan menggenangi area monumen serta jalan. Pada masa lalu, ketika peristiwa Rengas Dengklok berlangsung, Sungai Citarum mengalir jauh sebelah barat. Seiring waktu, aliran sungai beralih ke sebelah timur, yang mengakibatkan sebagian besar lahan bekas asrama tentara peta hilang, dan sekitar tahun 1960-an, rumah Zhao Qiesiong harus dipindahkan ke lokasi saat ini. Hingga tahun 1990, kami masih melihat tanah di sisi sungai di belakang monumen sebagai kebun singkong yang luas. Semoga Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dapat segera mengatasinya. Terima kasih. Salam lestari budaya.